warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama saya Ratu Bebarisa, kelas 10 akuntansi 1 dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah pemberontakan PRI atau pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Apa itu PRI? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sejarah PRRI. Apa itu PRRI? PRRI singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Munculnya gerakan PRRI. Awal pemberontakan PRRI sebenarnya udah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Pada saat bersamaan, divisi Banteng diciutkan sehingga jadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini akhirnya diperkecil lagi jadi Resimen Infanteri 4 TT IBB. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng yang udah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang ada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Dewan PRRI pada akhirnya membuat sebuah kabinet baru yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Kabinet PRRI. Dewan Perjuangan PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan berupa Piagam Jakarta yang berisi sejumlah tuntutan yang ditunjukkan pada Presiden Soekarno supaya bersedia kembali pada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Tuntutan yang ditunjukkan kepada Presiden Soekarno tersebut diantaranya yaitu 1. Menuntut Kabinet Juanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, mendesak pejabat Presiden Mises Ratono supaya dapat membuat kabinet baru yang dikenal sebagai Zakon Kabinet Nasional. Yang ketiga, mendesak kabinet baru itu diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilihan umum yang akan datang. Yang keempat, mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi. Yang kelima, apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5x24 jam, maka Dewan Perjuangan sendiri yang akan mengambil kebijakan sendiri. Tujuan PRRI yang pertama, tuntutan otonomi daerah yang adil, yaitu mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Yang kedua, membenahi konstitusi yang berlaku, yaitu selain untuk mengoreksi kinerja pemerintah pusat terhadap pembangunan negeri, PRRI juga bertujuan untuk membenahi konstitusi yang berjalan pada masa itu. Yang ketiga, menghargai pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu tujuan akhir dari PRRI yang akan dibahas dalam uraian kali ini adalah sebagai suatu upaya untuk kerap menghargai pejuang kemerdekaan Indonesia. Tokoh Kabinet PRRI. Kabinet PRRI terdiri dari 1. Mr. Syarifuddin Prawira Negara adalah seorang Perdana Menteri dan merangkap Menteri Keuangan. 2. Mr. Asa'at Temudo adalah seorang Menteri Dalam Negeri, namun sebelumnya Dahlan Djambe sempat memegangnya. 3. Kol Saludin Simbolon adalah seorang Menteri Luar Negeri. 4. Prof. Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo adalah seorang Menteri Perhubungan dan juga Pelayaran. 5. Muhammad Syafi'i adalah seorang Menteri
PPK dan Kesehatan. 6. J.F. Marrow adalah seorang Menteri Pembangunan. 7. Saladin Sarumpat adalah seorang Menteri Pertanian dan Perburuhan. 8. Mukhtar Lintang adalah seorang Menteri Agama. 9. Saleh Lahade adalah seorang Menteri Penerangan. 10. Ayah Gani Usman adalah seorang Menteri Sosial. 11. Kol Dahlan Dejambe adalah seorang Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Asaat hingga di Padang. Adapun tokoh-tokoh peristiwa dalam PRI yaitu Ahmad Husin, M.R. Syarudin Parawira Negara, Letkol Harudin Nasution, Brigjen Dijati Kusumo, Letkol Ibnu Sutowo. Berakhirnya pemberontakan PRI atau Pemesta memberikan dampak yang sangat besar terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Dengan adanya pemberontakan ini, mengakibatkan pemerintah pusat pada akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRI. Jadi, hal ini mengakibatkan pertumpahan darah atau korban jiwa TNI maupun PRI. Selain itu, pembangunan jadi terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera.